Jelas dong, aku karena menjadi Zin di Zumba, belajar terus, olahraga terus dari 86 jadi 55. Iya dong, jadi melakukannya habis buka puasa ada. Kebetulan aku ada salah satu tour sama salah satu brand, nanti mudah-mudahan bisa berzumba keliling Indonesia ya, termasuk di Ramadan. Nanti di awal Ramadan ada keliling, ada brandnya kan nggak bisa di sini ya. Nah, sama Rexona kan nggak bisa. Jadi kita mau zumba di depan lagi Indomaret nggak bisa lagi kan. Nah, jadi sama ibu-ibu yang suka zumba kita mau keliling Indonesia nih untuk tetap sehat. Yang penting kan aku kan di atas 40-an tahu nggak? Jadi kurang lebih kayaknya sekitar 40 hampir 40%-an loh. Otot turun saudara-saudara. Nah, jadi kita mesti kencengin tuh pakai olahraga. Nah, salah satunya Zumba Fitness karena ngabisin kardio habis itu ada gerakan fitness untuk kencenginnya lagi. Tapi yang dirasa nggak sih di usia sekarang, Pak? Jelas dong, aku karena menjadi Zin di Zumba, belajar terus, olahraga terus dari 86 jadi 55. Banyak manfaatnya, salah satunya adalah tawaran main film action. Nah, iya. Jadi biasanya kan komedi-komedi terus ya. Sekali lah berantem-berantem ya. Tapi kalau kondisi kesehatan mungkin di usia sekarang udah ada kerasa nggak sih? Pegel-pegel gitu. Malah dengan olahraga aku lebih stamina. Lebih ayo diajak apa aja. Ayo Karena gitu. Zumba ini. Yes. Tapi sebelum Zumba ini Sebelumnya justru malah dikit-dikit ngeluh sakit, dikit-dikit ngantukan karena ternyata aku ya merasa nggak enak bawa badan di 86 kg dengan aktivitasku yang lumayan banyak. Main film, terus ada membatik, bikin banyak hal sama UMKM ya. Itu kalau aku merasanya. Jadi hal apa yang bisa aku lakukan? Aku paling suka menari. Nah, menari tapi olahraga adalah Zumba Fitness. Jadi rasanya kita olahraga gak jadi berat. Gak jadi gini, aduh olahraga males banget nih gitu, enggak. Karena senang bawanya fun. Jadi kalau bisa ini yang belum gerak di rumah, cari olahraga yang paling simple yang bisa dilakukan. Apa tuh Yang suka. salah satunya apa tuh? Mungkin gini ya, salah satunya nih hal yang simple banget dan nggak ngeluarin banyak uang. Mungkin dari jalan dulu. Jalan aja dulu 5 menit, 10 menit keliling rumah. Besoknya tambahin. Jalannya agak cepet. 15 menit nggak apa-apa. Besoknya lari. Misalnya gitu ya. Jadi atau misalnya sekarang lagi seneng tenis, main tenis. Lagi seneng badminton, main badminton. Pokoknya hal yang kamu sukain aja. Nah, kalau aku kebetulan sukanya Zumba. Jadi dengan berzumba seneng rasanya happy. Kayak pikiran-pikiran atau ya namanya ibu rumah tangga, kerjaan apa, kalau bawa Zumba tuh kita maunya teriak ibu-ibu kan gitu. Jadi dari kita teriak ternyata itu rilis biar nggak kena mental katanya gitu ya. Tapi kan Kak Asri kan sekarang sibuk main film action ya, ada ketertarikan nggak kayak coba olahraga bela diri, silat, karate gitu atau apa gulat gitu? Oh gulat ya ampun. Kenapa sih baru kepikir sekarang gitu Zumba gitu? Iya, karena waktu itu aku di 86 sesek rasanya, terus gampang ngantuk ya kan, terus jadi baru kepikiran ternyata aku harus turunin berat badan nih gitu. Ternyata benar-benar dengan turun ternyata kita aktivitasnya lebih banyak, tawaran pekerjaan juga ada gitu. Yang penting jadi sehat karena pengennya bisa ngurusin anak-anak sampai besok, sampai dia juga bisa mencapai cita-citanya kan gitu ya. Doa ibu ya, doa orang tua pengennya selalu sehat lah, nggak mau anaknya kenapa-napa. sekarang bodinya jadi body goals. Masa? Udah Ini pakai kacamata nggak nih? gimana Mas? Ini berkat Zumba juga jadi body Iya, goals. karena itu tadi tuh. Selain memang badan gak enak, ada memang tawaran pekerjaan yang mengharuskan aku terlihat seperti 20. Mungkin nggak? Ya Allah, yang benar aja yang nawarin ya. Gitu. Jadi makanya jadi ada hal-hal yang harus dilakukan kalau mau bekerja ya kan. Nah jadinya udah aku nurunin. Seminggu tuh Zumba 2 kali selain mengajar. Nah kemudian ada adiknya Zumba namanya Strong Nation. Nah Strong Nation itu fighter, kamu kan udah pernah ngeliput. Nah itu jadi lebih nonjok, lebih apa gitu. Jadi ya itu selain seminggu 3 kali masuk gym, angkat-angkat beban dibanding angkat hidup ini ya kan.
Kita nggak katakan benar. Tentang kesehatan sekarang si kecil kondisinya gimana? Ibran, oh iya, Ibran baik-baik. Nah, Ibran sudah bisa menulis, tapi menulisnya di pasir. Mau lihat ya? Oke ya. Gimana nih caranya nih? Masa pakai handphone sih? Jadi masih rutin terapi juga ya? Iya, sekolahnya namanya Montessori. Sekolahnya pakai alat. Iya. Ini kita, aduh, gimana ya? Repot juga ya dia buka-buka. Aduh, mana sih? Aduh, ada nggak ya? Oh, nggak ada ya, Mbak? Berarti perkembangan kesehatannya udah membaik banget ya? Montessori itu ngapain aja sih kegiatan? Aduh ampun, tadi mana ya? Mau lihat? Ampun. Iya, di grup sekolah bener. Aduh. Itu nih puasa ya Mbak? Apa? Puasa. Iya, ini sampai puasa nih kayaknya bukanya nih. Tuh. Aduh, di mana sih ya Allah? Udah gitulah. Kak, persiapannya gimana nih? Gimana? Biasanya kegiatannya ngapain sih Mbak? Ya, di sekolahnya ngapain aja? Di sekolahnya si Ibran ini mungkin kalau yang lain menulis pakai pensil ya, terus juga pakai pulpen. Ibran di pasir, belajar 1, 2, 3, 4 itu pakai pasir. Jadi dia udah bisa menghitung dari 1 sampai 50 pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Tetap ya dicari ya Mbak? Iya, gue mau cari nih. Lu lagi nuntut banget nih soalnya. Tapi kenapa di pasir sih Mbak? Iya, namanya Montessori. Montessori itu kayak kita berhitung juga. Berhitung tuh jadi pakai, aduh ya Berarti itu Allah. metode khusus? Iya, metode khusus. Jadi kadang-kadang kita tuh suka bingung ya, anak kita nih nggak bisa ngitung, nggak bisa nulis, tapi bukan berarti nggak bisa mengerti sama apa hitungan matematikanya. Jadi ada hal lain yang mesti kita pelajari, salah satunya cara ini gitu. Jadi dia memang di sekolahnya butuh butuh shadow teacher namanya. Jadi anakku yang pertama sama kedua mungkin dia modelnya classroom, ada guru di depan, ada murid-muridnya di belakang. Tapi kalau Ibran enggak, jadi kelasnya satu-satu, belajarnya satu-satu, iya seperti private. Ya gimana? Memang caranya begitu supaya dia mengerti dan belajar. Itu karena keterbatasan itu ya. Jadi jangan nyerah nih ibu-ibu di luar sana yang aduh kok anakku. Jadi ada banyak metode sebenarnya untuk kita belajar. Tahu metode itu dari mana Mbak? Atau ada rekomendasi? Kurikulum namanya Montessori. Montessori itu kita belajar pakainya alat. Kalau di rumah mungkin ada kesulitan nggak untuk belajar di rumah gitu? Kalau di rumah ada 2 guru dia. Iya. Datang ke rumah berarti? Datang ke rumah, betul. Gue masih nyari loh, Bo. Nanti diupload aja di Instagram Mbak, Ih, biar nggak kita mau, ambil. Mana nggak mau Instagram. Nanti semuanya lihat, nggak usah. Karena ini kan kebutuhan sekolah nih. Aduh, Si gurunya gurunya Ibu siapa? Harry namanya Harry ya. Ini biar gua nggak ngomong, lu ngeliat aja gambarnya. Nih dia. Alhamdulillah. Mbak, muter Mbak. Ini aja Mbak, ininya aja ini Mbak. Salah satu gambar Mbak. Untuk Mbak? Biar di zoom lagi. Mungkin kalau yang lain gambar atau nulis itu di kertas terus pakai pulpen. Kalau Ibran pakai pasir,
angka 1, 2, 3 gitu ya. sebelah kanan Kak. Ya. Jadi bukan berarti nggak bisa, tapi memang mungkin belum waktunya. Tapi cara biar tahu, mengerti kan bisa pakai apa aja. Jadi kayak kita lagi di jalan tuh, Ibran itu angka berapa? 6. Tulis dong 6. Tulis di angkasa dia gini 6. Gitu. Tapi kalau di kertas dia belum bisa, dia belum mau. Tapi dia mengerti kan, gitu loh. Kan esensinya mengerti. Nah, kayak belajar matematika juga, matematika bukan 1, 2, 3 tapi pakai contoh. Pakai gini. Tapi Kalau sejauh abjad ini udah bisa Mbak. Apa? Abjad. Udah bisa. Yuk. berarti sejauh ini perkembangannya udah luar biasa ya. Udah Mbak, ya? banget. Semangat gitu ya Mbak. Yes, udah semangat banget. Jadi nanti si kecil belum bisa ikut puasa ya? Atau Ah, udah mulai diajarin ikut Enggak, puasa? belum bisa. Karena Ibran kan ada kebutuhan perut waktu itu kan ya. Jadi dia takutnya mahnya akut lagi kayak kemarin masuk ICU. Jadi belum bisa. Oh yang besar berarti udah full ikut puasa ya? Iya, yang besar iya. Sip. Oke, yuk. Yes, begitu teman-teman. Tapi gimana sih Mbak Asri mungkin untuk teman-teman yang punya pengalaman yang sama Mbak Asri harus sabar berarti Betul. menghadapinya. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak tahu ya, kita dititipin anak dan kemampuan anak beda-beda. Jadi jangan ada pilih kasih. Yang pertama nih, aduh, karena pinter difasilitasi semuanya. Dilesin, disupport, di ini. Yang kedua nggak terlalu pinter, nggak usah lah, nggak usah banyak-banyak. Justru kita cari dia tuh misalnya nggak pinter di akademis, pinternya di mana? Terus gimana supaya dia mencapai akademisnya? Mungkin caranya bukan dengan belajar yang seperti yang lain ya, kayak Ibran nggak bisa nulis di kertas dan menggunakan pensil, tapi bisa kan nulis di atas pasir, bisa. Jadi cari media yang lain. Jadi jadi ibu jangan gampang give up, jadi jangan putus asa karena anak tuh umurnya panjang, kita mah tinggal besok orang Tapi tuanya. uji kesabaran juga nggak sih Mbak? Banget ya, tapi ya namanya hidup isinya cuma sabar sama tawakal ya nggak? Usianya berapa sih sekarang Ibu? Ibran 6 tahun tapi pertumbuhan mentalnya seperti 4 tahun. Mbak, tapi ada ketakutan untuk dibully nggak sih mungkin sama teman-teman atau gimana gitu? Kan sekarang lagi marak ya. Aduh, Pembulian-pembulian kayak gitu. Tapi ada ketakutan nggak? alhamdulillah di tempat anak-anakku nggak ada. Iya, alhamdulillah di tempat teman di sekolahnya anakku nggak ada seperti itu. Jadi ya itu ya, Mbak Asri sendiri pernah nggak mungkin punya pengalaman dulu dibully gitu? Pernah nggak Mbak? Pernah nggak? Apa sih kalau circle Mbak Asri pernah nggak ada cita-cita Atau mungkin pernah ngeliat gitu. kuliah gitu? alhamdulillah nggak ada. Jadi ya aku belum punya pengalaman itu karena anakku masih kecil-kecil, masih 4 tahun, 6 tahun gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita sebagai orang tua tidak mengalami hal itu ya.